Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk sesi 3 dan 4 dengan narasumber yang telah hadir di tengah kita semua, Ibu Dr. Anda Oki Asokawati MPSI. Selamat datang Ibu Oki. Dengan pokok bahasan siang ini, pentingnya pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja bagi aparatur sipil negara pada Sekretariat DPRD. Sebagai moderator pada siang hari ini adalah Bapak Dr. Andus Aris Wibawa MM. Untuk itu kepada Ibu Oki Asokawati dan Bapak Aris Wibawa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, kami banggakan Ibu Dr. Anda Hajah Oki Asokawati MPSI yang pada siang hari ini beliau akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita sekalian. Yang kami cintai, kami hormati pula saudara-saudara kami, jajaran DPN Asdeksi, Dewan Pengawas, saudara-saudara kami, Sekretaris DPRD, dan jajarannya seluruh Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti workshop nasional Asdeksi sesi yang ketiga, yang insya Allah narasumber kita sudah rawuh hadir di tengah-tengah kita. Terlebih dahulu akan kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Ibu Dr. Anda Hajah Oki Asokawati, Magister Psikolog. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 Maret 1961. Pendidikan S2 Magister Psikologi Universitas Indonesia. Ya, untuk kita ketahui beliau sudah lama malang melintang di dunia foto model dan juga beliau juga sempat jadi artis ya. Itu ketika saya muda, beliau itu termasuk salah satu idola kami. Saya masih ingat ketika kuliah di Surabaya itu, kalau sudah Ibu Oki Asokawati itu yang hadir itu, waduh luar biasa itu. Nah, itu. Oleh karena itu, Ibu mohon izin dengan bangga dan dengan senang hati, mari kita hadirkan bersama-sama Ibu Dr. Hajah Oki Asokawati yang sore hari ini selama 1 jam lebih akan membuat kita bahagia, akan membuat kita ceria. Ya, mari Ibu kita beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ibu untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita sekalian. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Matur suwun Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta acara seminar ataupun pelatihan Asdeksi ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya ucapkan satu persatu nama Bapak Ibu sekalian dan juga jabatannya. Ini adalah ketiga kalinya saya diundang oleh Asdeksi untuk berbagi terkait dengan people skill atau keterampilan berkomunikasi dan juga mengenai etos kerja. Pak Aris, saya izin untuk berdiri ya.
Iya. Jadi ketika saya diminta oleh Pak Subhan kembali, Pak Subhan terima kasih sudah menjembatani komunikasi ini terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Ini saya kemudian kembali membuka file saya setahun yang lalu. Setahun yang lalu ketika saya juga berbicara di ruangan ini juga. Dan tema yang saya bawakan itu juga adalah hal yang sama, yaitu mengenai bagaimana kita mempunyai interpersonal kemampuan atau kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga bagaimana kita mempunyai etos kerja yang baik supaya kita bisa menjaga semangat kita untuk bekerja. Kenapa perlu punya etos kerja yang baik? Karena ketika kita bekerja hanya sekedar untuk mencari uang, maka kita akan lelah, kita akan mendapatkan atau kita merasa tidak mendapatkan apa-apa, sudah bekerja sekian lama tapi kok tidak ada hasilnya, atau ketika ada anggota dewan mungkin yang agak rewel tanda kutip, maka kita akan mungkin mudah terpacu juga atau mudah tersulut juga untuk melakukan hal-hal yang seyogianya sebagai seorang profesional, hal itu tidak kita lakukan. Karenanya ketika saya diminta untuk berbicara, berbagi ilmu tentang people skill ini dengan temanya pentingnya pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja bagi aparatur sipil negara pada sekretariat DPRD, maka itu saya persingkat dengan menjadi memahami people skill dan work ethos. Jadi memahami kemampuan untuk berhubungan dengan manusia lain dan juga mempunyai etos kerja. Oke, jadi berbicara mengenai people skill, Bapak Ibu yang saya hormati, itu sebetulnya kita berbicara mengenai ilmu, suatu ilmu, yaitu ilmu antara berhubungan dengan manusia. Dan ketika kita berbicara mengenai hubungan antar manusia, maka sebetulnya itu adalah ilmu yang berurusan dengan orang lain dengan suatu cara tertentu, supaya ego kita dan ego mereka tetap utuh. Biasanya dalam kita berkomunikasi, kita cenderung untuk kadang-kadang defense atau mempertahankan diri. Kita cenderung untuk tidak mau disalahkan. Dan juga kita cenderung menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada satu komunikasi yang terjadi yang kurang baik, maka kita cenderung untuk telunjuknya keluar. Habis bapak itu sih ngomongnya nggak jelas, habis ibu itu sih waktu ditanya juga ngomong sambil jalan. Telunjuknya menuju ke orang lain, ya. Padahal ketika kita belajar untuk mempunyai ilmu berkomunikasi dengan orang lain, itu kita harus punya menguasai gimana caranya supaya ego saya nggak terancam, supaya ego saya juga tetap aman-aman aja, tapi ego lawan bicara saya juga tetap aman-aman aja. Nah itu ada ilmunya, ya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Di Institut Teknologi Carnegie mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu hanya 15% ditentukan oleh latihan teknik, otak ataupun keterampilan. Jadi hanya 15% kalau Bapak Ibu ikut seminar-seminar pengembangan pribadi, Bapak Ibu ikut acara-acara training mengenai etiket, bagaimana makan, bagaimana memperkenalkan orang dengan yang lain, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus jabat tangan. Itu ternyata kontribusinya terhadap kebahagiaan hidup kita, kalau tadi Pak Aris katakan, yang juga mana juga adalah kesuksesan kita, itu hanya 15%. Yang lebih persen lagi yaitu 85% justru keterampilan kita berkomunikasi atau kesuksesan kita itu ditentukan oleh faktor-faktor kepribadian dan kemampuan untuk berurusan dengan orang lain secara sukses. Dan tugas Bapak Ibu atau kerja Bapak Ibu ini adalah berhubungan dengan orang-orang lain itu. Nah jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai keterampilan paling tidak yang 85%.
begitu ya. Dan ketika kita berbicara mengenai kepribadian, sebetulnya masalah kita itu akan terjadi ketika kita dengan orang lain. Ketika kita di kamar aja, ketika kita sendiri, maka kita tidak akan merasakan masalah begitu. Tapi ketika kita sama anggota dewan, ketika kita sama teman kita, ketika kita sama anak kita, sama tetangga kita, maka mulai kita rasakan adanya gesekan-gesekan itu. Ya, dan kegagalan dalam mempelajari cara berurusan dengan orang lain secara sukses itu akan membuat kita menjadi gagal dalam mengasah keterampilan interpersonal kita. Ya. Jadi berbicara mengenai keterampilan apapun, katakanlah keterampilan Bapak Ibu berbicara di depan umum, keterampilan Ibu misalnya memasak, atau keterampilan Bapak misalnya untuk mengganti ban motor sepeda motornya, itu keterampilan. Berbicara mengenai keterampilan itu ada prinsip-prinsip dasar tertentu. Kalau masak ya tentu ada prinsip-prinsip dasarnya, katakanlah masak sayur asem, bumbunya apa aja ya kita harus tahu. Kita mau buka ban motor juga ada alatnya dan lain sebagainya, puter kanan, puter kiri, itu juga ada ilmunya. Begitu juga dengan dalam berhubungan dengan orang lain, itu juga ada ilmunya, ya, yaitu kita mengetahui kenapa itu harus kita lakukan dan apa alasannya. Jadi dalam segala ilmu apapun, sebutlah apapun ilmu itu, kalau kita mau menguasainya dengan baik, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tapi juga kita harus tahu kenapa itu kita harus lakukan. Nah, prinsip dasar dalam berurusan dengan orang lain bukanlah tipu muslihat, bukanlah bohong-bohongan, bukanlah manipulatif, namun itu pengetahuan tentang sifat dasar manusia. Jadi ketika kita mau mengasah keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus tahu kenapa kita harus nunduk ketika bicara sama orang, kenapa kita harus lihat bola matanya ketika kita berbicara, kenapa kita harus katakanlah ketika rapat jangan megang handphone dulu, itu kita harus ketahui kenapa. Jawabannya adalah itu berkaitan dengan sifat dasar manusia. Jadi masalah kita ini, masalah kita dengan orang lain biasanya terjadi karena kita tidak mengetahui sifat dasar manusia. Masalah dengan orang lain pun apa? Masalah nggak pede, tidak percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Itu kenapa? Karena kita nggak tahu sifat dasar manusia. Kenapa kita kalau bicara kok kita mau menang, kok kita justru ngalah terus? Kuncinya kenapa? Karena kita nggak tahu sifat dasar manusia. Ketika kita sudah tahu, oh sifat dasar manusia itu seperti itu, maka akan mudah sekali insya Allah bagi Bapak Ibu untuk melakukan komunikasi yang tidak membahayakan ego yang bersangkutan atau tidak membahayakan ego kita juga. Jadi semuanya bisa terjadi dengan baik dan benar. Sudah win-win bagi setiap pihak. Ya. Sekarang kita lihat apa itu sifat dasar manusia. Jadi ketika saya tahu bahwa ini adalah sifat dasar manusia, maka setiap saya berbicara dengan siapapun, saya akan ingat prinsip ini. Mau dia lebih tua dari kita, mau dia lebih muda, mau dia public figure, mau dia top, mau dia tokoh, pakai prinsip ini. Mau dia anak kita, mau dia asisten rumah tangga kita, siapapun pakai prinsip ini. Ya, yang pertama, bahwa kita semua egois. Semua, tanpa terkecuali. Selama kita masih disebut manusia, anak kecil, orang tua, kita semua egois. Maunya menang sendiri. Ya, kita semua lebih tertarik kepada kepentingan kita selain daripada apapun di dunia ini. Jadi ketika ada 5 orang berbicara, si A ngomongin tentang pengalamannya tidur di kamar hotel ini. Si B,
oh enggak, waktu saya makan nih, ngomong tentang makan di hotel ini. Si C, oh enggak, tapi emangnya Bandung tuh kalau belanja, ngomong tentang belanja di Bandung. Si D ngomongin lagi tentang, oh iya saya beli batik. Nah, setiap orang berbicara menurut kacamatanya sendiri. Nah, karena memang setiap orang itu adalah egois dan hanya tertarik kepada kepentingannya sendiri. Setiap orang yang Anda temui ingin merasa penting dan ingin unggul dalam sesuatu. Artinya apa? Pandai-pandailah membuat orang merasa penting. Ketika Bapak Ibu ketemu anggota dewan, ketika Bapak Ibu ketemu pimpinan, kita nunduk, hormat, itu sebetulnya kalau saran saya, lakukan itu karena Bapak Ibu sudah punya ilmunya. Emang setiap orang ingin dianggap penting. Kemudian yang terakhir, ini yang perlu juga kita camkan, keinginan besar setiap manusia itu untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Dalam arti kata, orang tidak senang kalau misalnya pendapatnya itu ditolak. Nah, jadi sekarang dengan siapapun kita berbicara, sebelum berbicara mari kita renungkan sebentar kira-kira kata-kata apa yang membuat lawan bicara kita ini egonya tidak terancam dan dia merasa penting atau hebat. Ya, jadi ini kuncinya dengan siapapun. Misalnya ketemu orang baru, minder nggak pede. Saya punya teman saya ini sahabatnya tuh orang bule. Ketika saya pertama kali berjumpa dengan teman yang bule ini, saya nggak pede. Kenapa? Karena saya nggak jago bahasa Inggris, saya nggak pernah tinggal di luar negeri, dan saya merasa bahasa saya itu, bahasa Inggris saya pas-pasan, jadi nggak pede. Tapi kemudian saya ingat ini, orang biasanya nggak pede itu ibaratnya lampu sorot, itu hanya ke dirinya sendiri. Aduh bahasa Inggris saya jelek, aduh gimana saya ngomong apa. Jadinya nggak pede. Padahal ketika kita bersama dengan orang lain, milikilah kebiasaan untuk lampu sorotnya ke orang lain. Jadi energi kita berikan untuk fokus kepentingan orang lain. Jadi ketika saya ingat ada ilmu ini, maka kemudian ya udah saya berbicara, saya tanya apa hobinya, saya tanya apa kegiatannya. Bahkan saya tanya, kok bagus banget itu bola mata kamu. Kalau di Indonesia mau punya bola mata seperti itu mesti pakai soft lens. Itu bisa mengusir rasa ketidakpercayaan diri kita. Tapi kalau itu energinya ke kita sendiri, aduh saya nggak pede, aduh saya nggak pinter, maka masalah kepribadian itu akan timbul. Jadi intinya ketika kita bersama dengan orang lain, berikanlah lampu sorot itu ke lawan bicara kita. Sehingga kita tidak bersibuk dengan kekurangan-kekurangan kita, tapi sebaliknya justru kita bersibuk dengan kelebihan-kelebihan lawan bicara kita. Dan ketika kita fokus dengan kelebihan lawan-lawan bicara kita itu, kita bisa muji. Kita bisa memperhatikan kepandaiannya, kita bisa peka dengan kelebihannya, kita enggak akan ragu untuk memujinya, sehingga orang juga akan senang kepada kita. Ya, ayah saya, kalau saya pelajari ketika saya masih kecil lah, masih sekolah gitu, kalau ada teman ibu saya datang, misalnya ke rumah, ayah saya pasti muji. Waduh Jeng bagus ya tasnya. Ketika saya datang ke rumah ayah saya bersama dengan putri saya, waktu itu Diva masih kecil, nama putri saya, ayah saya selalu muji putri saya. Aduh Di, kok bajunya bagus ya warnanya. Sehingga kalau mau ke rumah ayah saya, itu putri saya udah bilang, aduh mah nanti Eyang Bab, manggilnya Eyang Bab, nanti Eyang Bab muji aku apalagi ya, seneng dia. Tapi awas, jangan jilat. Udah tahu, katakanlah agak lebar badannya. Bu kok ibu langsing sih bu sekarang? Dia juga tahu dia lebar. Jadi cobalah melihat yang benar aja, jangan menjilat karena orang juga ngerasa begitu. Ya, tapi pandai-pandailah untuk membuat orang senang. Egonya, kasih makan ego orang lain. Ya, itu akan membuat hubungan kita juga happy. Ya,
Oke, jadi ini adalah 4 kenyataan hidup ketika kita bersama dengan orang lain. Pinter-pinterlah membuat atau memberi makan ego orang lain, ya. Kadang-kadang kita temui orang-orang yang egonya kegedean. Kalau kita ngomong tentang ego, maunya dihormati terus, gampang tersinggung, kita salah dikit aja kayaknya waduh kita udah dilabrak. Itu ternyata Bapak Ibu, orang yang seperti itu, gampang tersinggung, gampang marah, itu adalah orang yang mempunyai ego yang lapar. Jadi ego ini itu sama seperti diri kita. Ketika kita lapar, nggak makan misalnya 2 hari 2 malam, kesenggol, gila lo makannya awas matanya, marah kita. Tapi ketika kita habis makan, ego kita kenyang atau kita juga rasa perut kita kenyang, kesenggol misalnya, hati-hati dong kalau jalan ya, paling cuma begitu aja. Tapi kalau kita lagi lapar, waduh kita bisa naik pitam. Sama seperti ego, ketika seseorang gampang marah, ketika seseorang gampang tersinggung, itu artinya secara psikologis orang yang tersebut itu egonya itu lapar. Egonya belum cukup. Mungkin di rumahnya dia tertindas, mungkin dalam persaingan dia merasa egonya terancam. Nah, gimana caranya ketika kita berhubungan dengan pribadi-pribadi yang seperti itu? Pemahamannya adalah hidup ini akan lebih enak ketika kita berhadapan dengan orang lain kalau kita paham. Kalau kita sudah punya ilmunya maka kita bisa sabar. Saya jadi ingat surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nabi Musa, kok kamu bunuh anak kecil? Kamu melakukan hal-hal yang gak baik. Nabi Musa bilang, kamu gak akan sabar kalau kamu gak tahu ilmunya. Ya udah, saya mau sabar, saya mau belajar sabar. Jalan lagi Nabi Musa. Sampai di satu tempat, di kapal-kapal nelayan, dia naik, dia bolongin kapal nelayan. Nabi Musa bingung lagi, kok kamu bolongin kapal nelayan, kan dia gak bisa kerja dong. Saya kan dia bilang, kamu gak akan sabar kalau kamu gak tahu ilmunya. Sekali lagi kamu ngeyel, udah ya, oke, kata Nabi Musa. Akhirnya mereka pergi lagi ke suatu kota, di situ mereka aus, ketok rumah, buka minta minum, gak dikasih sama yang punya rumah. Akhirnya mereka jalan lagi berdua, ada rumah yang hampir rubuh. Nabi Khidir bangun itu rumah sampai beres. Nabi Musa bilang, kamu ngapain? Udah di sini masyarakatnya gak baik sama kita, kok kamu malah bangun rumah? Ya sudah, kata Nabi Khidir, ini saatnya sekarang saya kasih tahu ilmunya. Kenapa saya bunuh anak itu? Kata Nabi Khidir, karena orang tuanya adalah orang tua yang sangat mukmin dan anak ini bisa membuat orang tuanya menjadi lupa untuk beribadah. Jadi Allah akan menggantinya dengan anaknya yang lain yang bisa membawa orang tuanya menjadi lebih mukmin lagi. Kenapa saya bolongin kapal? Karena di dalam sana di tengah laut ada bajak laut yang akan merampas semua kapal-kapal nelayan. Dan kenapa saya bangun rumah itu? Karena di bawahnya itu ada warisan yang dimiliki oleh anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena rumah kebakaran. Biarlah rumah ini tetap berdiri sampai anak kecil itu bisa dewasa dan menjadi haknya dalam ahli warisnya. Jadi kuncinya adalah ketika kita punya ilmunya, insya Allah Bapak Ibu bisa paham kenapa bertemu dengan berbagai macam karakter anggota dewan ataupun manusia-manusia lain yang Bapak Ibu temui. Dan ketika kita paham, maka malah bisa kasihan. Kasihan ya, egonya lapar rupanya. Sampai dia berperilaku seperti itu. Nah, ego yang lapar itu sebetulnya kalau kita berhadapan dengan mereka, itu bisa kita sikapi dengan beberapa cara. Ya. Pertama adalah kasihlah
dia egonya, puji aja. Bikin dia bisa melihat kelebihan-kelebihan dirinya. Sehingga pelan-pelan lambat laun egonya menjadi kenyang. Karena orang yang seperti itu gampang marah, gampang tersinggung, itu biasanya akan melakukan atau mengakibatkan HDRPM. Apa itu HDRPM? Harga diri rendah, pertikaian dan masalah. Jadi justru orang yang seperti itu perlu kita kasihani karena mereka artinya memiliki ego yang lapar dengan harga diri yang rendah. Belum tentu mereka yang hebat lebih hebat dari kita itu mempunyai ego yang lebih sehat dari Bapak Ibu, belum tentu. Ya, oke. Jadi hanya ada satu cara yang efektif untuk berurusan dengan mereka-mereka yang kita lihat sebagai orang yang susah secara kepribadian, yaitu pertama membantu orang lain lebih menyukai dirinya. Gimana caranya? Bantu dia untuk melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Biasanya orang yang egonya lapar itu bisanya ngeluh aja. Kenapa dia ngeluh? Karena dia tidak bisa melihat kelebihan apa yang dia miliki. Bantu untuk dia bisa melihat kelebihan pada dirinya. Dengan caranya apa? Pujian yang tulus itu akan memberi makan egonya. Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, maka ini, hindari sikap merasa lebih unggul dan menggurui. Karena ketika kita lebih menggurui, ketika kita ingin kelihatan benar, dia semakin tadi PM, pertikaian malah akan terjadi. Dan orang bertindak atau tidak bertindak terutama untuk meningkatkan egonya. Orang mau katakanlah melewati samudra dan lain sebagainya karena untuk egonya. Sebaliknya orang juga mau membunuh bahkan itu karena egonya. Sering sekarang kita dengar pribadi-pribadi yang ditolak, kemarin di TV saya dengar ditolak diajak nikah tidak mau, dibunuh pasangannya karena diajak menikah dilamar tidak mau. Itu karena egonya lagi. Jadi manusia itu bertindak semata-mata karena masalah egonya, ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar, kita sudah tahu bahwa setiap orang itu egois, setiap orang itu ingin dianggap penting. Maka di sini ada 3 cara untuk membuat orang lain merasa penting. Caranya tadi adalah dengan memberikan lampu sorot kepada lawan bicara kita. Memberikan lampu sorot kepada lawan bicara kita itu artinya kita berpikir bahwa orang lain itu penting. Apa yang ada di otak kita, apa yang ada di kepala kita itu yang akan tampak dalam perilaku kita. Kalau Agi mengatakan apa yang ada di dalam teko itu yang akan keluar. Kalau tekonya kopi ya keluarnya kopi. Kalau tekonya air putih ya keluarnya air putih, nggak mungkin. Tekonya kopi keluarnya sirup, nggak mungkin. Jadi kalau kita ingin membuat orang lain merasa penting karena kita tahu itu kenyataan hidup, maka pikirkanlah bahwa orang ini itu penting. Dan saran saya, pikirkan bahwa setiap orang itu penting, jangan pilih-pilih bulu. Karena kalau kita pilih-pilih orang tertentu aja yang kita anggap penting, artinya itu bukan kepribadian kita. Itu belum terinternalisasi dalam diri kita. Jadi dengan siapapun pandai-pandailah membuat orang merasa penting karena kita berpikir setiap orang itu penting. Kalau Bapak Ibu baca berita baru-baru ini China Airlines jatuh di dekat Guangzhou, 132 penumpang semua meninggal, pesawatnya berkeping-keping. Atau misalnya waktu pesawat terbang kita lain atau apa tuh yang jatuh ke laut, kita langsung ingin tahu siapa penumpangnya, bagaimana keluarganya. Dari situ aja kita bisa lihat bahwa manusia itu memang penting sejatinya. Bagaimana tidak penting, bagaimana tidak hebat yang namanya manusia, setiap manusia dari sperma, sel telur,
kemudian jadi seperti kita, itu kan luar biasa sekali. Jadi pikirkanlah bahwa manusia itu memang penting. Kalau kita berpikir setiap orang penting, nggak usah tuh ada teori-teori kalau ketemu orang harus nunduk. Nggak usah ada teori-teori kalau bicara lihat bola matanya. Ada teori seperti itu, tapi kalau Anda atau seseorang itu tipe justru yang bermuka dua, jilat ke atas, nginjek ke bawah, maka teori tadi itu cuma sekedar teori. Suatu saat Anda akan kelihatan sejatinya warna Anda sebenarnya. Karena teori ataupun training itu tidak bisa merubah kita. Bapak Ibu sekarang ikut training seperti ini, itu umum sifatnya. Tapi apakah Bapak Ibu akan berubah? Learning yang akan membuatnya. Jadi beda. Training dan learning adalah sesuatu yang berbeda. Training semua bisa ikut. Tapi learning hanya orang-orang tertentu yang akan melakukan proses belajar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bersikap hijau dan menerima ilmu, memahaminya, dan punya niat untuk berubah. Tadi pagi saya bicara di Pelindo, saya diminta di situ sebagai konsultan Pelindo untuk melakukan training terkait dengan internalisasi budaya akhlak di BUMN. Pelindo adalah salah satu perusahaan BUMN di mana kita ketahui bersama bahwa Kementerian BUMN mempunyai core values, mempunyai budaya kerja yang mereka sebut dengan akhlak. Mungkin Bapak Ibu tahu A-nya amanah, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal kalau tidak salah, dan akhlak K-nya lain, kompetisi apa saya lupa. Tapi pagi ini saya diminta untuk mengupas tentang A-nya itu akhlak. Ketika kita berbicara mengenai akhlak, itu adalah visi. Seseorang pasti ingin punya hidup yang lebih sejahtera. Tapi apakah itu visi atau fantasi? Bedanya visi dan fantasi adalah kalau visi itu dibimbing oleh akal, ingat akal itu pikiran, sehingga akan keluar dalam perilaku. Visi saya dalam hidup adalah, katakanlah, dunia bahagia, akhirat surga. Itu akan dibimbing oleh akal saya. Sehingga ketika kita berhadapan dengan siapapun, kita akan memilih perilaku yang bisa dunia bahagia, akhirat surga. Tapi kalau fantasi nggak dibimbing sama akal. Jadi beda. Nah jadi balik lagi, pikirkanlah bahwa orang lain itu penting. Karena sekali lagi perilaku kita tergantung dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Kedua, atau saya kasih contoh lagi deh. Kemarin saya foto rame-rame sama model-model yang relatif jauh lebih muda dari saya. Ada Inneke Koesherawati, ada Devi Permatasari, ada Marini Zumarnis, ada Jehan Sahira, kemudian ada Alia Rohali. Kami foto untuk koleksinya Dian Pelangi. Saat itu, kalau kita lihat yang muda-muda saya berupaya untuk mikir. Saya mikir bahwa saya baik sama mereka, memang saya lebih tua, tapi bukan berarti saya lemah dari mereka. Saya pikirkan yang positif tentang diri saya. Kenapa? Karena kalau enggak, enggak pede banget ya, saya udah 61, mereka masih 30-an, masih 40-an. Tapi karena saya yakin bahwa perilaku saya, ekspresi wajah saya, itu cerminan dari pikiran saya, maka saya mikir yang positif aja. Alhamdulillah, Dian Pelangi dalam hal Allah tentu melalui Dian Pelangi milih saya untuk jadi salah satu model. Alhamdulillah, artinya itu terus saya lakukan. Kenapa? Karena saya tahu perilaku adalah cerminan dari pikiran kita.
Jadi dengan siapapun ketika kita lagi nggak pede, ketika kita lagi nggak nyaman, pikirkanlah yang positif. Dalam hal ini pikirkan tuh orang lain itu penting, sehingga perilaku kita ke orang lain juga penting, insya Allah ya. Kedua, cara untuk membuat orang lain merasa penting. Pertanyaannya, emang kenapa sih kita kok perlu membuat orang lain merasa penting? Kan kinerja kita berhubungan dengan orang. Dan kita tahu orang itu egois. Jadi kita perlu punya ilmu untuk bisa membuat orang lain merasa penting. Satu, pikirkan orang lain itu penting. Jangan pandang bulu siapapun. Karena dengan begitu nanti orang akan melihat Anda sebagai pribadi yang matang, pribadi yang bijaksana. Ya. Dan yang kedua, perhatikan orang lain. Benar-benar perhatikan, kalau dia ngomong ya jangan dipotong begitu. Ya. Kenakalan pada anak-anak kecil seperti menyedot ibu jari dan mengompol, ini sebetulnya adalah manifestasi dari ingin dianggap penting, ingin diperhatikan. Nah jadi pandai-pandailah untuk memperhatikan orang lain. Kalau kita perhatikan dengan seksama, saya yakin pasti Bapak Ibu bisa muji. Tapi kalau Bapak Ibu nggak memperhatikan orang lain, maka sulit Bapak Ibu untuk memuji orang lain. Padahal kita tahu orang itu pasti egonya ingin dikasih makan. Ya. Dan yang ketiga, cara untuk membuat orang lain merasa penting, jangan merasa menjadi majikan orang lain. Dalam mereka kata bosi, merasa paling benar. Ya, upayakan itu jangan kita lakukan. Memang banyak sekali godaannya untuk memberikan kesan bahwa kita lebih pintar dari dia, apalagi dengan teman-teman sepermainan, dengan teman-teman satu lifting misalnya. Sering tergoda kita untuk nyindir-nyindir. Nah, saran saya itu artinya kita bekerja melawan sifat dasar manusia. Karena kalau orang disindir-sindir ya seolah-olah kita lebih pintar, seolah-olah dia nggak ngerti, itu artinya adalah kita merasa menjadi majikan orang lain. Ya, jadi ini adalah tiga cara untuk membuat orang lain merasa penting. Pertama, pikirkan bahwa orang lain itu penting. Kedua, perhatikan orang lain. Dengan begitu kita bisa memberikan pujian, kita bisa memberikan hal-hal yang positif pada dirinya sebagai umpan balik. Dan yang ketiga, kita bisa juga untuk menahan ego kita untuk tidak mengkerdilkan ego orang lain meskipun hanya dengan sekedar bercanda. Ya, kenapa? Karena kita sedang mengasah kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang lebih matang. Dan berbicara mengenai kepribadian, Bapak Ibu, ini ada tipe-tipe kepribadian. Ya, dunia ini isinya 25% orang sanguin, 25% orang kolerik, dan 25% orang melankoli, dan 25% orang flegmatik. Kalau Bapak Ibu katakanlah memperhatikan orang, dalam waktu mungkin 20 menit atau 25 menit, paling lama setengah jam, maka Bapak Ibu bisa nebak, ini orang sanguin, ini orang kolerik, ini orang melankoli, ini orang flegmatik. Dan ketika kita tahu bahwa dia sanguin, kita bisa lebih paham, kita bisa lebih enak hubungannya. Ketika kita tahu masing-masing tipe ini, maka akan mudah bagi kita untuk beradaptasi dengan orang yang bersangkutan. Ya, apa itu sanguin? Kita lihat sekarang. Ya, sanguin kita coba di sini. Sanguin adalah pribadi yang dapat mempengaruhi dan memberikan inspirasi. Kenapa? Gampangnya nih kalau kita lihat sebegini bererot kata-kata ini nih, intinya sanguin itu orangnya antusias, semangat, doyan ngomong, ekspresif, itu sanguin. Sanguin gak berbicara 10-15 menit aja, rasanya dia udah gak betah. Itu sanguin. Kita baru kenal sama sanguin, baru kenal 20 menit, tapi kita udah tahu hobinya, pasangannya senengnya apa, anaknya lagi sakit apa, dia sedih karena apa. Karena sanguin itu seneng ngomong. Semua bisa diceritain sama sanguin.
Dunia bisa rame, bisa seru karena orang sanguin. Bayangkan kalau dunia isinya orang kolerik nih, kolerik. Apa itu kolerik? Yaitu orang-orang yang pribadinya maunya menang sendiri. Inginnya mendominasi. Tidak mau kelihatan bodoh, maunya menang sendiri. Itu kolerik. Dan kolerik ini dunia bisa merasa dipimpin secara sistematis dengan orang kolerik. Tapi kolerik biasanya nggak banyak temen. Kenapa? Karena kolerik merasa tanpa dia gue juga bisa. Itu kolerik. Ya. Padahal kita harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sukses sendirian. Jadi mereka yang biasanya mau menang sendiri, mempunyai pendapat tanpa dia gue juga bisa, itu harus memperkaya kepribadiannya dengan tipe-tipe yang lain ini. Ya. Atau flegmatik. Flegmatik ini gampangnya adalah dia cinta damai, nggak mau konflik sama orang lain, nggak mau ribut sama orang lain, dia iya-iya aja. Dan wajahnya biasanya selalu penuh dengan senyuman. Dan kalau berbicara juga nada suaranya itu enak, nggak bikin orang naik darah, itu flegmatik. Ya, flegmatik enak kalau diajak teman curhat. Tapi flegmatik juga mesti belajar. Belajar untuk tegas juga. Belajar untuk bilang tidak. Karena kalau flegmatik ngikutin aja apa kata orang, sementara hatinya tidak begitu, maka nanti yang flegmatik bisa-bisa gampang mah, migrain, eksiman, yang sifatnya sangat psikosomatis. Ya, karena apa? Karena sebetulnya dia nggak kepengen gitu. Itu flegmatik mesti belajar juga untuk menyatakan pendapatnya. Ya. Atau pribadi yang melankoli. Melankoli ini gampangnya adalah perfectionist. Orangnya tuh maunya sempurna, rapi, nggak mau jalan sebelum semuanya beres. Pemikir, dia kalau dibilang misalnya kamu nggak bagus deh, pakai kerudung warna itu, wah dia bisa 2 hari 2 malam mikir nggak bagus. Padahal yang ngomong orang sanguin. Abis itu sanguin buka mulut nggak bagus, pergi udah nggak inget lagi. Kita yang melankoli, 2 hari 2 malam mikir. Nah melankoli nggak boleh begitu, mesti belajar untuk mengembangkan kepribadian yang lain. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna untuk memulai sesuatu. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu, kayaknya saya sanguin deh, saya kayaknya sanguin kolerik deh. Nah maka dia harus belajar untuk jadi flegmatik. Karena ketika si kolerik ini punya pasangan yang flegmatik katakanlah, ya, atau punya anak yang flegmatik, anaknya misalnya ngeluh, aduh Pak, Bu, aku nggak mau masuk ke perguruan tinggi itu. Karena bapak atau ibunya kolerik, langsung kamu kan bapak udah bilang, langsung segala macam nasihat langsung. Akibatnya apa? Si anak merasa nggak diperhatikan, nggak dipahami oleh orang tuanya. Sehingga komunikasinya juga tidak baik. Tapi kalau kita tahu bahwa ini anak flegmatik, kita tahu juga kita kolerik, maka kita diem dulu nggak langsung ngejawab. Nggak langsung ngasih nasihat. Kita belajar denger dulu, oh gitu ya nak, kamu gak suka ya ke situ, kenapa nak? Iya soalnya, dia mulai cerita. Sama seperti dokter, ketika bapak ibu ke dokter belum bilang apa-apa, dok saya pusing, langsung kasih obat, baru pusing. Belum ada simptom yang lain kita ceritakan, kita nggak akan percaya dengan resep yang dia keluarkan. Sama, dalam berkomunikasi dengan orang pun begitu. Jadi belajar juga menjadi pendengar yang baik, ya. Nah, ketika kita sudah tahu hal ini, kita termasuk kepribadian yang mana, maka kalau misalnya kita kolerik, anak kita mau curhat, kita belajar jadi flegmatik. Ketika kita berada dalam suatu acara ulang tahun atau pesta, kita jadi sanguin, yang bisa lebur dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun. Ketika kita dapat bonus, kita jadi melankoli. Kita mikir apa ya, investasi di mana ya, tabungan apa ya buat anak saya sekolah ya. Nah jadi tahu kapan ini mesti kita lakukan. Jangan kita dapat bonus, langsung jalan-jalan, beli ini, beli itu. Kan kemudian bersembunyi di balik kepribadian, emang saya sanguin begini.
Ya, jadi kedewasaan itu adalah ketika kita bisa memperkaya kepribadian kita dengan memiliki keempat tipe-tipe kepribadian ini. Ya, oke, yang terakhir, seperti tadi saya katakan di depan bahwa yang akan saya share dengan Bapak Ibu mengenai people skill. People skill sudah saya paparkan. Monggo nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas lebih jauh. Intinya dalam people skill adalah pandai-pandailah memberi makan ego orang lain. Ya. Pertanyaan selanjutnya, terus kapan dong ego saya akan dikasih makan? Kalau saya selalu bikin orang lain senang, saya selalu mendengarkan orang lain, terus kapan? Saya sangat percaya bahwa dunia ini dibuat oleh Yang Maha Kuasa begitu seimbangnya. Kita berupaya, berikhtiar untuk selalu memberi makan ego orang lain, selalu sabar karena sudah punya ilmunya, selalu menjadi pendengar yang baik. Di suatu saat, di suatu tempat, insya Allah Bapak Ibu yang akan mendapatkan egonya itu terpuaskan dengan kenyang. Ya, contoh deh, etos kerja aja, nih ya. Saya agak loncat sedikit mengenai kerja adalah amanah. Ini terkait dengan ego juga. Ini terkait juga bagaimana etos kerja kita. Ya, ada 3 tukang batu sedang membangun sebuah masjid atau sebuah gereja, rumah ibadah. Ada orang lewat. Orang lewat itu tanya ke tukang batu yang pertama, kamu lagi ngapain Pak? Ya bantu-bantu aja lah, ya nggak tahu lah, saya nggak tahu nih bangun apaan. Pokoknya saya dibayar 150.000 per hari. Dia kerja hanya sekedar mencari uang. Si bapak bergeser lagi ke tukang batu yang selanjutnya, yang kedua. Bapak lagi apa? Ya saya lagi membunuh waktu luang aja lah, daripada di rumah aja. Ya udah diminta bantu, ya udah saya bantu. Yang kedua menanggapi pekerjaannya dengan setengah-setengah. Tanya lagi ke tukang batu yang ketiga, Bapak lagi bangun apa? Puji Tuhan, alhamdulillah saya lagi membangun rumah ibadah. Rumah ibadah ini nanti ini ada rumah ibadah yang terbesar di kota saya. Saya bersyukur sekali saya bisa ikut dalam proyek ini. Tukang batu yang pertama, selamanya dia akan jadi tukang batu. Karena pikirannya enggak visioner ke depan. Pikirnya cuma di hari itu aja nyari uang 150.000 per hari. Tukang batu yang kedua, ya udah hidupnya biasa-biasa aja. Semangatnya juga separuh-separuh, gampang diombang-ambing. Tapi tukang batu yang ketiga, karena cara berpikirnya yang jauh melompat ke depan, prestasinya juga pasti melompat ke depan. Mandornya seneng, rapih kerjaannya, diangkat jadi asisten mandor. Mungkin besok-besok dia jadi mandornya. Karena cara berpikirnya yang visioner. Jadi hati-hati dengan cara berpikir. Karena you are what you think. Dalam Bapak Ibu berpakaian, dalam Bapak Ibu berjalan, dalam Bapak Ibu duduk, itu you are what you think. Apa yang masuk ke perut kita juga you are what you eat. Sebelum eat juga ada you are what you think. Nah jadi sekali lagi berbicara mengenai people skill yang tadi saya sudah bahas di awal, pandai-pandailah memberi makan ego orang lain. Tidak usah khawatir, di suatu saat, di suatu tempat, insya Allah ego kita yang akan diberi makan oleh orang lain. Ya. Yang kedua, yang terakhir, etos kerja. Ya. Sebetulnya ada 8 etos kerja. Dibuat oleh Bapak etos kerja yang disebut dengan Bapak Johnson Sinamo. Ada 8 etos kerja. Tapi pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian 3 etos kerja saja. Yang menurut saya ini adalah etos kerja yang baik yang bisa membuat kalau saya melakukan hal ini, kalau saya berfondasikan etos kerja saya pada 3 hal ini, saya bisa merasa bahagia. Yang tadi Pak Aris bilang jangan lupa bahagia. Ya. Apa itu? Kita lihat. Yang pertama, kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah pelayanan. Ya, sering kita dengar,
kerja itu adalah ibadah, kerja adalah pelayanan. Sebenarnya teknisnya seperti apa sih? Gimana sih caranya kita mengolah rasa, mengolah pikir kita supaya kita bisa paham bahwa kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, dan kerja adalah pelayanan. Kerja adalah rahmat, ini etos yang pertama. Tapi sebelum saya sampai pada etos yang pertama ini, etos sendiri. Etos itu adalah cara berpikir atau piranti yang menjadi dasar kita untuk bekerja, yang berlandaskan pada dimensi fisik, dimensi psikis, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Jadi dalam etos kita itu semua dimensi manusia itu dibahas. Semua dimensi dalam diri kita itu diasah ketika kita berbicara mengenai arti etos. Nah sekarang kita akan kupas mengenai etos kerja kita bahwa kerja adalah rahmat. Ketika kita mempunyai cara berpikir bahwa kerja adalah rahmat, itu artinya aku bekerja tulus penuh syukur. Bersyukur. Harus bersyukur. Gimana enggak bersyukur? Dengan kerjaan kita bisa punya motor, kita bisa punya rumah, kita bisa beli susu buat anak kita, buat cucu kita. Bersyukur banget. Daripada nol, gak punya apa-apa. Jadi kalau kita, ini sekali lagi cara berpikirnya ya, menurut K. Matsushita, pendiri Matsushita Electric Industrial. Kalau kita selalu baik dan menjadi rahmat bagi sesama, maka kebaikan dan rahmat akan selalu bersama kita. Kalau kita bisa berego orang lain makan yang bagus, kita kasih makan ego orang lain, kita baik sama orang lain, maka kebaikan-kebaikan itu akan mengikuti kita. Karena dunia sudah dibuat demikian seimbangnya oleh Yang Maha Kuasa. Kalau etos pertama, kerja adalah rahmat. Apa sih rahmat? Rahmat adalah kebaikan yang kita terima, pekerjaan yang kita terima tanpa kualifikasi, tanpa syarat, yang sinonimnya adalah ini adalah anugerah. Ini adalah berkat, ini adalah kasih karunia. Hanya Tuhan yang mampu memberikan rahmat yang paripurna, tanpa syarat. Itu rahmat artinya, ya. Dan rahmat itu ada 3 macam. Ada rahmat umum, tanpa kecuali semua orang menerima rahmat umum. Di ruangan ini kita semua terima rahmat umum. Apa itu rahmat umum Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Hah? Kesehatan. Kalau ada yang lagi migren nggak sehat kali. Apa? Oksigen, ya betul. Oksigen, udara. Semua kita dapat meskipun kita pakai masker. Ya kita semua dapat rahmat umum. Yang kedua, rahmat khusus. Diberikan kepada kita sedangkan orang lain atau kelompok lain tidak. Pekerjaan adalah rahmat khusus. Termasuk juga pertolongan yang muncul tanpa diduga, itu juga rahmat khusus. Yang mana sebagian orang menyebutnya sebagai hoki atau rejeki. Contoh, agenda saya pagi ini Zoominar dengan Pelindo itu sudah diatur sejak sebulan yang lalu. Tadi agenda saya bicara 1 jam, dari jam 10 sampai jam 11. Dihadiri oleh Direktur Pelindo Solusi Logistik dan jajaran direksi lainnya. Tapi kemarin atau 2 hari yang lalu, Rina, ada asisten saya, telepon saya. Sementara saat itu saya sedang pemotretan tadi sama Dian Pelangi, jadi saya nggak terima teleponnya. Pemotretan dari pagi sampai sore. Sorenya saya beraktivitas lagi karena harus endorse baju, ada desainer. Sampai rumah baru malam, Rina telepon terus. Akhirnya saya angkat telepon, ya Rin, Bu, hari Sabtu bisa nggak ke Bandung? Hah? Sabtu? Sabtu saya nggak bisa karena Sabtu saya seharian ngajar di Okiwala Modeling. Hari Sabtu the whole day, biasanya jam 9 sampai jam 5 saya ngajar. Kenapa Rin? Pak Subhan telepon minta lagi Ibu bicara di Asdeksi. Oh,
Waduh, saya nggak bisa Sabtu. Kalau Jumat Bu, wah Jumat saya nggak bisa, ada Pelindo. Kalau mau sore lah, saya bilang kenapa Jumat saya takut macet ke Bandung. Akhirnya atur, alhamdulillah saat ini saya berada di sini. Itu adalah rahmat khusus yang Allah berikan kepada saya, yaitu dalam hari ini adalah seperti pertolongan yang muncul tanpa diduga. Tiba-tiba aja ada rezeki nomplok. Karena ini rahmat khusus, maka saya menyikapinya dengan serius. Alhamdulillah, ada pekerjaan ini, ada rahmat khusus ini, ada rezeki ini, ya maka saya melakukannya dengan sebaik mungkin. Akibatnya saya bikin lagi makalah, saya lihat dulu makalah yang lalu, saya tambah sana sini. Sekarang hari Jumat, hari Rabu saya baru tidur jam 1 malam. Karena bikin ini, bikin Pelindo. Nah itu adalah rahmat khusus. Jadi pekerjaan kita Bapak Ibu yang saya hormati, ini rahmat khusus. Jadi kalau kita menyikapinya dengan biasa-biasa saja, jangan heran kalau amanah itu nanti diambil sama pemberi amanah. Karena amanah adalah suatu akses atau sesuatu titipan yang sangat berharga yang harus kita jaga. Jaga amanah tuh gimana? Tanggung jawab. Ketika Bapak Ibu diberikan pekerjaan, diberikan sama Allah pekerjaan, tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu tidak bertanggung jawab, maka amanahnya bisa diambil. Dalam arti kata mungkin bos Bapak Ibu gak senang lihat Bapak Ibu kerja gak bertanggung jawab, ganti orang aja ah. Karena amanah yang diberikan tidak sama dengan tanggung jawab yang Bapak Ibu serahkan. Nah jadi etos yang pertama, itu etos yang kedua mengenai amanah ya. Nah karena pekerjaan itu adalah rahmat khusus, maka ya kita juga harus menyikapinya sebagai sesuatu rahmat yang khusus yang perlu kita syukuri. Ada juga yang ketiga adalah rahmat yang terselubung. Datang biasanya dari berbagai bentuk kecelakaan atau hal-hal yang gak enak. Untuk itu dibutuhkan mata transendental atau mata batin atau mata hati yang mampu melihat the invisible hands di balik peristiwa-peristiwa itu. Tiba-tiba seorang bapak yang masih single pergi ngantor, anak muda deh, kecelakaan di jalan, kakinya patah. Di rumah sakit, operasi, opname 5 hari. Ternyata kecelakaannya itu adalah rahmat terselubung. Kenapa? Karena perawatnya kemudian menjadi istrinya. Itu adalah rahmat terselubung. Rahmat terselubung biasanya datang melalui hal-hal yang kita tidak, yang ego kita nggak bisa terima sebetulnya. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak punya ilmunya, maka kita nggak bisa melihat itu sebagai rahmat terselubung. Nah, jadi kembali kepada etos kerja, maka kerja kita ini sebetulnya adalah rahmat khusus. Percaya pada paradigma bahwa kerja adalah rahmat. Dan karena itu harus disyukuri karena ada 5 alasannya. Tuhan memelihara kita melalui pekerjaan kita. Kita bisa beli sandang, kita bisa punya papan. Dengan pekerjaan selain finansial, gaji yang kita terima, banyak faktor plus seperti misalnya kita menjadi insan yang mulia derajatnya. Kartu nama jelas kerjaannya, mulia, bukan pengangguran. Talenta yang menjadi basis keahlian kita. Sekarang Bapak Ibu sedang ikut training, people skill. Ini adalah hal-hal lain, faktor-faktor plus yang Bapak Ibu dapatkan dari pekerjaan Bapak Ibu. Kelima, Bapak Ibu bisa punya networking, jaringan antar manusia. Kalau Bapak Ibu baik-baik dengan anggota dewan, baik-baik dengan siapapun karena bisa memberikan ego setiap setiap orang yang Bapak Ibu temui itu adalah modal sosial yang luar biasa. Banyak orang yang bisa lebih sejahtera karena modal sosialnya yang baik.
Itu kalau kita menyikapi pekerjaan kita ini adalah rahmat khusus. Tapi kalau kita cuma sekedar buat cari uang, kita tidak punya pikiran bahwa ini rahmat khusus, maka ya hidup kita juga akan jalan di tempat, tidak visioner karena pikiran kita juga tidak melangkah ke depan. Jadi kalau kita bisa mempunyai cara berpikir bahwa kerja ini adalah rahmat khusus, maka insya Allah kita bisa bekerja dengan tulus. Happy aja, terima kasih ya Allah. Pagi kerja senang karena sedang diberikan sama Allah peluang itu. Kita bisa berpikir positif, bantu teman kerja nggak marah-marah, senang happy-happy aja. Karena disinilah tempat saya untuk bisa memiliki sandang papan dan lain sebagainya. Ya, mudah untuk bersinergi dengan orang lain, hati berlimpah syukur, dapat oleh-oleh dari teman yang sedang tugas misalnya ke luar negeri, senang banget kita, baik jadi kita sama teman kita itu. Apalagi ini dapat pekerjaan dari Allah, ya. Jadinya nggak akan bersungut-sungut atau tidak akan bermalas-malasan. Jadi mintalah hanya kepada Allah. Melalui siapa-siapa terserah nanti Allah yang ngatur. Tapi paling tidak berlimpahlah hati kita ini dengan rasa syukur. Kan Allah janji, siapa yang pandai bersyukur akan kuberikan kenikmatan yang berlipat-lipat. Pegang aja janjinya Allah itu, dah bersyukur aja terus setiap saat, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang berlipat-lipat. Kayak tadi waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung, jujur Bapak Ibu, saya khawatir nggak bisa sampai 2:30. Jadi waktu saya bilang ke Rina, Rin, hari Jumat Rin macet, saya takut 2:30 nggak nyampe gitu. Iya ya Bu ya. Tapi akhirnya setelah hitung-hitung Rina bilang, Bu bisa Bu, oke lah kita berangkat. Jadi tadi begitu duduk mobil, zikir terus. Saya bilang ke Rina, saya bilang ke supir, saya bilang ke Desi, zikir terus ya selama perjalanan. Dengan harapan supaya bisa sampai tepat waktu. Kan mau minta kemana lagi? Jadi sekali lagi, kerja itu adalah rahmat khusus. Yang kedua, kerja kita ini adalah amanah, sering kita dengar. Apa sih maksudnya amanah? Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung, almarhum, Menteri Kehakiman RI, dinilai sebagai seseorang yang mempunyai etos kerja yang luar biasa, mempunyai integritas yang tinggi, karena beliau mempunyai cara berpikir, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Tapi, ini tadi yang saya sudah cerita, orang itu kerja suka ini nih ada 4 nih. Padahal dia dapat amanah kan, pekerjaannya amanah kan, tapi biasanya dan begini, emang gue pikirin, nggak mau, pas bodo amat ngapain mikir susah-susah, itu urusannya dia bukan urusan saya, gaji saya cuma segini, ngapain juga saya kasih semuanya. Ada lagi yang kemudian cara berpikirnya cuman kritik doang, jagungnya ngomong, gemar mengkritik, dikritik aja tuh orang-orang atau bosnya, ya. Atau ketiga tadi bekerja setengah hati, atau yang keempat lurus hati. Lurus hati artinya tidak puas jika hasil kerjanya belum memenuhi standar profesional, berkomitmen mau berkeringat, rasa tanggung jawab, tidak mau mengorbankan mutu pekerjaan, pantang sembarangan, dan mengharamkan penyelewengan atas kepercayaan diberikan. Jadi ketika saya terpilih menjadi anggota DPR, itu adalah amanah. Saya nggak pernah berorganisasi, karena saya nggak senang berorganisasi dari mudaan dulu. Saya nggak tahu kerja-kerja politik seperti apa, saya nggak tahu gimana caranya bikin undang-undang, tapi ya saya harus tanggung jawab. Saya bilang ke partai, saya minta tenaga ahli saya yang pilih. Saya nggak mau dipilih orang lain. Saya pilih teman saya waktu itu yang sama-sama S2 yang lulusnya cum laude. Saya ajak dia. Saya pilih juga teman saya memang dokter. Karena saya di komisi kesehatan, saya bukan dokter, nggak ngerti. Tapi saya nggak mau setengah-setengah. Saya ingin memberikan yang terbaik. Lakukan apapun, jangan kurang dari 100% energi yang Bapak Ibu berikan. Apapun. Kalau saya sharing, dalam berpakaian pun saya selalu nggak mau main-main dengan pakaian saya. Karena saya tahu
sebelum kita bicara, pakaian kita sudah berbicara siapa kita. Apakah kita orang yang rapi, bisa dipercaya? Apakah kita orang yang sembrono? Apakah kita orang yang gak disiplin? Itu bisa bicara sebelum kita bicara. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, jangan berikan energi kurang dari 100%. Apapun. Jadi etos yang kedua adalah kerja itu adalah amanah. Yang artinya itu adalah tanggung jawab yang harus kita berikan. Ya. Jadi konsep amanah itu adalah titipan berharga yang diberikan kepada kita atau aset penting yang dipasrahkan kepada kita sehingga amanah akan melahirkan tanggung jawab kita. Tanggung jawab dan amanah yang diberikan harus memiliki bobot yang sama. Ya, ketika mismatch, ketika enggak match antara amanah yang diberikan dengan tanggung jawab, apa yang terjadi? Ya udah, salah satu pihak akan melepaskan ikatan moral yang terjadi. Ganti orang udah enggak beres dia kerjanya karena tanggung jawabnya tidak sesuai dengan amanah yang diberikan. Ya, ada multi amanah di bahu kita. Amanah dari Tuhan, bangsa, negara, dan amanah dari organisasi. Jadi Bapak Ibu mempunyai amanah dari negara dalam bekerja karena Bapak Ibu adalah ASN yang perlu ikut juga membangun kesejahteraan negara ini. Ya. Oke, yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kerja adalah pelayanan? Bahwa aku bekerja penuh kerendahan hati. Albert Schweitzer mengatakan yang akan merasakan kebahagiaan sejati dan antaramu hanyalah dia yang telah berusaha dan menemukan bagaimana melayani. Jadi pekerjaan Bapak Ibu udah nggak usah cari alasan-alasan untuk melayani karena pekerjaan Bapak Ibu memang melayani gitu ya. Dan melayani adalah pekerjaan yang mulia. Kita sering dengar agama Nasrani mempunyai suatu istilah sebagai tugas pelayanan misalnya. Itu memang melayani adalah tugas yang mulia. Apapun profesi kita itu pasti eksis untuk melayani ya. Dengan melayani kita menjadi manusia yang lebih mulia karena dalam diri kita terbentuk karakter melayani dengan rendah hati. Ya, jadi udah rendah hati aja, nggak usah sombong, layani orang saja. Pekerjaan Bapak Ibu sebagai rahmat khusus itu adalah amanah. Insya Allah kita bisa mempunyai etos kerja. Kerja itu adalah pelayanan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Jadi kalau kita memuliakan kembali pekerjaan kita karena melayani, maka kompetisi semua pihak harus menampilkan keunggulan. Karena kita mau melayani orang, itu maka sebetulnya kita sedang berkompetisi. Kalau kita punya etos kerja bahwa kerja adalah pelayanan, pasti kita akan memenangkan kompetisi. Di dunia ini yang semua negara berlomba-lomba, tapi negara yang bangsanya punya etos kerja bahwa kerja adalah pelayanan, pasti dia unggul. Kayak misalnya kita baru bikin Mandalika, MotoGP. Itu kan salah satu cara kita melayani dunia sebagai host. Kita mau melayani dunia sebagai host penyelenggaraan acara MotoGP. Nah karena kita melayani dengan baik, itu membuat kita akan moncer di mata dunia. Tapi kalau kita pelayanan jelek, nah bangsa ini juga nggak akan moncer. Jadi jelas bahwa kita bisa memenangkan kompetisi di bidang apapun kalau kita punya etos kerja bahwa kerja kita ini adalah pelayanan. Ya, keunggulan hanya bisa dihasilkan oleh manusia yang memiliki etos kerja yang unggul, yaitu mereka yang berhati teguh, bervisi benderang, bertekad kuat, sekaligus memelihara martabat dan kemuliaannya. Ya, jadi jangan pernah menganggap kecil pekerjaan Bapak Ibu. Saya kan cuma masih di sini. Oh udahlah nanti deh kalau sudah naik pangkat baru saya akan semangat. Enggak. Saya punya pengalaman. Saya punya office boy di modeling saya.
Namanya office boy namanya Yono. Yono ini office boy nyapu gitu. Tapi nyapunya kalau saya datang gitu bersih, ruangan bersih, meja nggak berdebu, rapi banget orangnya. Terus saya bilang ke manajer operasional saya, Mbak Nur, kayaknya Rono tuh kerjanya bagus ya, coba deh untuk urusan komposit, foto-foto model, foto-foto pemurid, dia deh yang urus. Maka Yono kemudian menjadi bagian untuk ngumpulin foto-foto model yang kemudian diserahkan kepada agensi. Naik kelas dari office boy. Karena apa? Bekerja dengan baik, tidak menganggap kecil pekerjaannya. Artinya apa? Dimanapun kita bekerja saat ini, lakukanlah atau sikapilah dengan etos kerja yang baik dan benar. Nah sekarang mari kita program ulang pandangan Anda tentang kerja. Akuilah bagaimana pandangan Anda sekarang tentang kerja. Seperti tukang batu yang pertama, tukang batu yang kedua, atau tukang batu yang ketiga. Buatlah komitmen kepada diri sendiri untuk menjadi yang terbaik sebisa Anda dalam setiap bidang pribadi maupun profesional. Saya single parent, putri saya yang pertama belajar di luar, yang kecil umurnya 16 tahun sedang ujian. Sebagai seorang single parent maka saya harus bisa berperan banyak. Tapi saya memberikan energi yang tidak kurang 100% untuk putri saya menghadapi ujiannya. Maka saya bangun sistem support supaya putri saya bisa ujian dengan baik dan benar. Kalau sampai pulang kerja misalnya capek, putri saya yang kecil itu senangnya difoto. Jadi mah foto mah, aduh rasanya capek banget gitu ya. Tapi saya pikir nggak sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit cuma motif-motifnya dia udah happy. Artinya buatlah komitmen kepada diri sendiri untuk menjadi yang terbaik dimanapun, baik pribadi maupun profesional. Fokuskan diri Anda untuk mengutamakan orang ketimbang hal-hal lain. Perhatikan bahwa mempedulikan beda dengan memanfaatkan. Peduli sama orang, baik sama orang, beda dengan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan itu manipulatif. Tapi kalau mempedulikan itu lebih dalam. Itu ada olah pikir di situ, ada olah rasa di situ. Tapi kalau memanipulasi atau memanfaatkan nggak ada olah pikir dan olah rasa. Teruslah belajar dan jangan berdiam diri saja dan carilah kesempatan untuk melayani orang lain karena dengan memberi Anda akan memperoleh, insya Allah. Ya, baik itu saja dari saya. Sekali lagi proses learning adalah proses yang terjadi dalam diri Bapak Ibu sekalian. Saya di sini hanya bisa kembali mengutarakan apa yang saya baca, apa yang saya yakini, dan apa yang saya pelajari. Tapi apakah proses learning itu akan terjadi sehingga Bapak Ibu mempunyai suatu visi hidup, profesionalisme yang lebih baik, itu semua tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih untuk Asdeksi yang sudah memberikan kepada saya ketiga kalinya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.